Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari PMPP project, yaitu di sini saya dan teman-teman saya membuat sistem aplikasi konseling. Sebelumnya mohon maaf Bu, dikarenakan kemarin terjadi miskomunikasi karena saya berbeda kelas dengan teman-teman saya, jadi link drive-nya ada bermasalah, jadi ini saya record ulang. Mungkin bisa saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Di sini ada Hafiz Aldin dari kelas C, ada Latifa Riani Dewi dari kelas C, saya sendiri dari kelas H, ada Rido Saputro dari kelas C, Muhammad Kus dari kelas G. Eh, Sini mungkin saya langsung saja menyampaikan sesuai dengan urutan yang di Google Classroom, yaitu yang pertama itu latar belakang dan tujuannya. Untuk latar belakangnya itu, latar belakang kami membuat ini adalah sebuah proyek pengembangan, sebuah proyek dalam pengembangan teknologi informasi yang bertujuan untuk menyediakan layanan konseling secara online atau berbasis teknologi. Bidang proyek ini nanti melibatkan pengembangan perangkat lunak atau platform yang memungkinkan individu untuk menerima layanan konseling dari para profesional kesehatan mental, konselor, atau terapis melalui internet atau perangkat mobile. Di sini nanti itu mencakup berbagai aspek, Bu, seperti desain antarmuka pengguna, keamanan data, integrasi dengan alat komunikasi online, dan sebagainya. Untuk poin berikutnya itu adalah tujuannya. Tujuan dari proyek ini itu menyediakan akses mudah dan cepat untuk layanan konseling, membantu dan mengatasi hambatan geografis dan waktu dalam mendapatkan bantuan, dan menyediakan lingkungan yang aman dan rahasia untuk pengguna berbicara tentang masalah mereka dalam konseling dengan tujuan akhir agar mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Untuk ruang lingkupnya itu di sini sistem aplikasi konseling merupakan suatu platform atau perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis melalui teknologi informasi. Sistem ini nanti dapat mencakup berbagai fitur dan fungsionalitas yang bertujuan untuk membantu individu dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Proyek ini itu nantinya bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan dari menyediakan akses mudah, cepat untuk layanan konseling, membantu dan mengatasi hambatan geografis dan waktu untuk mendapatkan bantuan eh, dan sebagainya. Untuk sasarannya itu di sini ada beberapa mitra dan kemarin itu ada satu mitra tambahan lagi, di sini belum saya tambahkan. Mungkin bisa kita langsung masuk saja sesuai dengan urutan yang Ibu berikan di Google Classroom. Yang pertama itu adalah project charternya. Di sini sesuai dari susunannya itu, yang pertama General Project Information. Eh, Mungkin saya bisa minta bantuan kepada teman saya untuk menjelaskan kepada Mas Hafiz mungkin. Bisa Mas? Untuk bacakan yang General Project Information-nya. Bisa. Oh iya, silakan Mas. Sebelumnya layarnya sudah terlihat belum? Sudah. Saya bisa langsung aja Mas. Ya, di sini untuk nama proyeknya sistem aplikasi konseling. Ketua eh untuk sponsornya Ketua Biro Psikologi. Untuk departemen sponsornya Biro Psikologi. Impact of projectnya mobile application. Untuk manajer projectnya saya sendiri. Untuk programmernya ada Prasetyo, untuk bagian testingnya ada Rido, untuk sistem analisisnya kami ada Latifa, untuk UI-nya ada Rizky, dan Biro Psikologi sebagai kliennya. Di sini Ketua Biro
psikologinya selaku investor dan pengguna aplikasi. Psikolog selaku konselor, tim IT selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap aplikasi, masyarakat selaku pengguna atau user aplikasi. Di Oke, sini tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan aplikasi konseling yang memiliki fitur-fitur seperti fitur konseling yang mana ada beberapa pilihan yaitu konseling instan, konseling plus, konseling offline, fitur pembayaran, dan fitur chat. mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Latifah bagian Oke, untuk deliverables sama scope-nya aja, Mbak. Untuk developersnya, yang pertama yaitu proyek ini diasumsikan suatu proyek yang bertujuan untuk membuat suatu sistem aplikasi konseling bersifat mobile. Yang kedua yaitu proyek ini diasumsikan dapat membantu orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu proyek ini diasumsikan akan selalu diperbarui informasinya agar dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. Untuk skopnya, yang pertama yaitu proyek akan menyediakan modul-modul utama yang perlu ada pada sistem informasi gudang. Kemudian yang kedua yaitu proyek akan menyediakan dokumentasi yang lengkap atau kertas dan Sebentar, Mbak. elektronik Mungkin ada untuk kesalahan. Sebentar. informasi. Oke, sebentar ya, Mbak. Bisa nanti dilanjut lagi. Hmm, Oke, bisa dilanjut, Mbak. Dan yang ketiga yaitu proyek akan menyediakan media penyimpanan data. Selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Mas Rido untuk bagian project milestone dan major no risk-nya. Baik, untuk bagian project milestone, yang pertama pemberitahuan layanan dan tata cara penggunaan pada 15 Mei. Kemudian pembukaan server dan pelayanan website dapat digunakan mulai 20 Mei. Untuk bagian major no risk, yaitu tim kecelakaan kerja, MAID, tim sakit, low, tim resign, low. Hmm. Mungkin selanjutnya bisa Mas Pras untuk bagian constraints. Sudah terlihat belum, Mas? Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, saya akan menjelaskan mengenai constraints. Untuk yang pertama, proyek hanya melakukan pengembangan terhadap aplikasi sistem. Oke, yang kedua, fitur yang akan diterapkan pada proyek sesuai dengan permintaan klien dan telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan sesuai dengan dokumen kebutuhan yang telah disepakati. Bila ada kebutuhan yang ingin diimplementasikan, namun belum tercantum dalam dokumen kebutuhan, maka akan ditunda dan dilanjutkan pada proyek selanjutnya. Terus yang keempat, ada aplikasi dikembangkan, dibuat khusus. Baik, terima kasih, Mas. Mungkin yang selanjutnya bisa saya bacakan yaitu bagian external dependencies-nya itu pekerja lapangan dan non-lapangan saling berkoordinasi dengan baik hingga menyepakati perjalanan proyek ini, terutama para investor dan sponsor yang berkontribusi. Kemudian untuk bagian pendekatan yang dilakukan dalam proyek ini adalah melakukan interview seinsentif mungkin. Kemudian itu bagian terakhir yaitu sign off-nya itu eksekutif sponsornya itu ketua biro psikologi, departemen sponsor itu biro psikologi, project manajernya itu Mas Hafiz. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya itu ada WBS. WBS adalah struktur hierarki yang mendekomposisi pekerjaan project yang menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Di dalam project ini kita memiliki beberapa WBS.
bisa saya bacakan langsung, yaitu yang pertama itu analisis persyaratan, ada 3 poin dari 1.1 hingga 1.3, yang mana kumpulkan informasi, identifikasi pengguna, dan menentukan fitur utama. Kemudian yang kedua itu ada 2 poin, 2.1 desain antarmuka pengguna, 2.2 desain database. Yang ketiga ada 2 poin juga, yaitu pengkodean dan pengujian. Terus yang keempat ada 2 poin, instalasi dan konfigurasi, dan migrasi data. Yang kelima itu uji coba dan validasi ada 2, yaitu fungsional dan uji beban. Yang keenam ada pelatihan pengguna. Yang ketujuh evaluasi dan koreksi. Ada 2, yaitu performa sistem dan bug dan peningkatan. Yang ke-8 itu ada dokumentasi teknis dan pengguna. Yang ke-9 peluncuran. Yang ke-10 dukungan dan pemeliharaan. Yang selanjutnya ini adalah Gantt chart-nya. Bisa dilihat dari yang pertama itu dari minggu ke-1 dan minggu ke-2 itu analisis persyaratan. Kemudian langsung ke yang terakhir itu di bagian peluncuran, dokumentasi pengguna dan dokumentasi teknis, serta peluncuran itu di minggu ke-14. Bisa dilihat ini, Bu. Terus di sini manajemen biaya proyeknya. Yang poin terakhir, sesuai dengan jumlah kegiatan yang beragam, disertai dengan SDM yang dipekerjakan dalam proyek ini, rincian yang kami buat itu adalah sebagai berikut, Bu. Ada 7 jenis pekerjaan, yaitu yang pertama pengujian itu 200.000, yang kedua itu pemrograman 3 juta, yang ketiga itu desain fungsi 300.000, yang keempat analisis sistem 250.000, yang kelima itu pelatihan 200.000, yang keenam itu pemeliharaan 150.000, yang ketujuh itu dokumentasi 200.000. Untuk jumlah biayanya di sini sekitar 4,3. Namun ini karena kemarin masih dalam tahap kliennya ini bersifat fiktif, dan kami juga udah menemukan nanti insya Allah ada klien yang realnya. Itu nanti untuk yang bagian biaya mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, Bu, karena ada budgetnya. Mungkin baru batas ini karena ini sampai yang pertemuan minggu ke-7. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.